Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Abah, perkenalkan saya Bakir Jainuddin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berdampingan dengan Abah, di mana pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, kita mengerti yang berkaitan dengan istilah agama. Sementara kita semua mungkin telah mendapat pelajaran baik itu di sekolah atau dari penjelasan dari ibu bapak kita, di mana agama terdiri dari dua kata, a yang artinya tidak, gama berarti kacau. Jadi kalau diartikan secara lengkap, agama artinya tidak kacau. Untuk itu, untuk salah pengertian dari kalimat-kalimat itu, mari kita simak. Di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Abah. Untuk itu kami persilahkan untuk bisa menyampaikannya dengan jelas, sehingga kami semua bisa mengambil manfaat dan mengerti daripada penjelasan Abah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya senang sekali kali ini ditemani oleh seorang Ustadz Bakir Jainuddin, yang memang sehari-harinya berkecimpung di dalam dakwah masalah agama. Cuma tolong disimak di sini, ya, tolong dimengerti bahwa Abah tidak bicara agama ditinjau dari agama, ya. Tidak berbicara agama berdasarkan agama, karena Abah bukan pakar agama. Nah, tapi Abah mencoba menceritakan atau menyimak masalah agama ditinjau dari segi bahasa dan budaya, ya. Jadi tidak ada berkaitannya dengan agama. Memang lucu berbicara tentang agama, tapi bukan ditinjau dari agama, tapi ditinjau dari bahasa dan budaya. Nah, makanya dalam hal ini Abah bukan pakar agama. Itu supaya dimengerti oleh Ceng Bakir, oleh Ustadz Bakir. Ya, Abah bukan ahli agama. Yang ahli agama itu Ceng Bakir. Jadi gini, Amin. memang benar sewaktu kita di sekolah, nah, kita kan satu sekolah, satu kelas apalagi, ya. Jadi kita mendapatkan pelajaran agama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah a, dan yang kedua gama. Jadi a itu tidak, gama itu kacau. Sehingga keseluruhannya agama itu diartikan adalah tidak kacau, jalan yang tidak kacau atau jalan yang lurus. Dan pelajaran ini bukannya diterima di SMP, Abah di perguruan tinggi, Abah pada saat menerima pelajaran agama di tingkat 1 akabri bagian udarat dulu ada pelajaran berbagai agama, ya. Ada pelajaran berbagai agama, dikatakan bahwa arti agama itu a itu tidak, agama itu kacau. Tapi Abah tidak mendapatkan penjelasan yang detail atau dalilnya di mana, sumbernya di mana yang mengatakan bahwa agama itu adalah artinya tidak kacau. Nah, Abah sebagai pribadi, sebagai orang yang menyenangi bahasa-bahasa kuno, ya. Bahasa-bahasa kuno, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, bahasa Sunda kuno, bahasa Thailand, bahasa India, Abah senang sekali tuh. Nah, ternyata gitu kan, ada perbedaan. Nah, dan Abah juga sudah bertanya kepada pakar bahasa Sanskerta, karena agama itu bukan bahasa manusia, ya. Itu diambil dari bahasa Sanskerta, ada agama. Diambil dari kamus bahasa Sunda, agama ada. Kamus bahasa Jawa, agama juga ada. Nah, karena agama itu aslinya dari bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta, ya. Abah coba buka itu kan. Nah, di sini ada kamus bahasa Jawa kuno, kamus bahasa Sanskerta. Ini yang disusun oleh Profesor Dr. Zoetmulder, kemudian Robson, diterjemahkan oleh Ibu
Sumarti Supraitna. Nah, di sini agak berbeda pengertiannya, ya. Iya. Jadi berdasarkan tata bahasa juga tidak pernah ada pembagian A itu tidak, kemudian gama itu kacau. Nah, kemudian kalau ingin mendapatkan kejelasan yang rinci, apa sebetulnya agama itu? Ya. Apakah gama itu artinya kacau atau apa? Nah, ini bisa dilihat di kamus halaman 267. Ternyata gama ini artinya bukan kacau. Arti asli daripada gama itu bukan kacau, tapi artinya adalah perjalanan atau jalan. Atau juga kalau di dalam beberapa kamus bahasa Sanskerta yang lain, apa menemukan gama itu sama dengan go, pergi. Karena ini termasuk rumpun bahasa Indo-Eropa, sama kayak go, gan gitu kan, gam, gama. Ini artinya perjalanan atau pergi. Tapi di dalam kamus ini agama ternyata tidak dipisah. Tidak A dan A, tidak kemudian gama itu kacau, tapi utuh satu pengertian, satu kata, yaitu agama. Nah, seperti di halaman 12 ini dikatakan nih, mungkin kita coba lihat. Ya, nah ini ada pengertian agama. Agama itu artinya doktrin atau aturan tradisional yang suci. Ya. Jadi agama itu artinya doktrin atau aturan tradisional yang suci. Nah, ini berdasarkan kamus bahasa Sanskerta, kamus aslinya gitu kan. Nah, kemudian di dalam agama ini ya, itu ada beberapa awalan, seperti halnya yang terbiasa di daerah Thailand, di wilayah Thailand, kemudian di India, bahkan mungkin di Bali. Nah, jadi ada 3 istilah tuh. Ada yang namanya agama, ada yang namanya igama, ada yang namanya ugama. Tapi pengertiannya masih ke agama juga pengertiannya. Pengertiannya lain. Jadi lain. agama, igama, ugama. Selama ini Abah menganggap bahwa agama, igama, ugama itu satu pengertian, mempunyai pengertian yang sama. Tapi ternyata tidak. Ada teman-teman Abah yang ada di Bali, khususnya Abah pernah bertemu dengan seorang pandita, jadi pedanda di Uluwatu, di Puri Uluwatu, bahwa agama, igama, ugama itu lain. Ya. Dan mereka yang benar itu tidak pernah menggunakan istilah agama gitu kan. Ya. Karena mereka lebih senang mempergunakan kata sanatana dharma gitu kan. Sanatana dharma. Nah, jadi kalau agama itu artinya itu tata aturan hubungan yang mengatur antara manusia, antara masyarakat dengan sang penguasa, dengan raja. Ya, jadi agama itu artinya adalah aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan raja, dengan para penguasa. Nah, itu pengertian agama menurut yang Abah terima dari orang Bali, ya. Bahkan mungkin bisa dilihat di Google, di mana-mana itu agama itu pengertiannya begitu. Kemudian kalau igama itu adalah tata aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dewa, dengan dewa dewi, nah, dengan para dewa, Mahadewa, Brahma, Siwa, Wisnu, itu disebut igama. Igama. Kemudian kalau ugama lain lagi artinya katanya. Jadi ugama itu artinya tata aturan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia. Nah gitu. Itu pengertian yang Abah dapat. Ya, jadi ada agama, ada igama, ada ugama. Abah belum pernah membaca dari beberapa literatur agama itu dipisah. A itu tidak, agama itu kacau, belum pernah. Nah, dan sekarang bisa dilihat sendiri oleh Ustadz Bakir bahwa di sini di kamus bahasa Sanskerta ini agama ini artinya adalah doktrin atau aturan tradisional. Suci. Iya, doktrin atau aturan tradisional yang suci. Dan arti gama itu bukan kacau ternyata. Di sini di halaman 267 artinya gama itu adalah pergi atau perjalanan atau jalan gitu kan. Jadi agak
agak sedikit jauh pengertiannya. Jadi kira-kira demikianlah yang bisa Abah jelaskan gitu kan. Jadi tapi karena memang sudah terlanjur, orang udah terlanjur bahwa agama itu diartikan sebagai tidak kacau, itu Abah sebut sebagai kebenaran insani. Karena orang udah begitu sepakat bahwa agama itu artinya tidak kacau, dan ini menjadi kebenaran umum yang diterima oleh seluruh umat manusia yang ada di Nusantara ini gitu kan, di Nusantara. Sedangkan di negara-negara lain mereka tidak pernah menggunakan istilah agama. Jadi Abah ke Thailand ya. Abah pernah hidup di Thailand, hampir 4 tahun tinggal di sana. Abah pelajari, Abah teliti mereka apakah ada istilah agama? Nggak ada. Igama juga nggak ada, ugama juga nggak ada. Mereka menyebutnya adalah sanatana dharma gitu. Jadi tidak pernah juga menyebut agama Hindu, nggak pernah gitu kan, karena Hindu itu menyebut geografi, tinjauan geografi, tinjauan tempat. Nah, sehingga mereka lebih senang dengan istilah sanatana dharma, nah gitu. Jadi nggak pernah menggunakan istilah agama. Ya, sementara itu aja dari Abah. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Memang sudah jelas, tapi kami sangat berharap ada beberapa contoh daripada agama itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat Abah? Jadi derivasi itu berarti pecahannya atau bahasa Sundanya rundayannya apa saja gitu kan ya. Nah di sini kata agama ini mempunyai beberapa rundayan atau beberapa rangkaian kata atau yang sering dipadukan dengan istilah agama. Nah, ada yang istilahnya nirgama. Nirgama itu artinya tidak beragama. Nir itu kosong. Ya. Jadi dikatakan nirgama itu tidak beragama. Kemudian ada istilah gama-gama. Nah, apa artinya gama-gama? Hilir mudik. Kan tadi kan gama itu artinya bukan kacau, tapi jalan, pergi, perjalanan. Jadi kalau gama-gama, hilir mudik. Ya. Kemudian derivasinya ada juga yang namanya gaman. Gaman itu artinya senjata. Nah, artinya senjata gaman itu. Jadi dianggapnya bahwa agama ini memang senjata manusia. Ada juga yang namanya gagaman, bersenjata. Orang Sunda ada yang dikatakan sebagai ageman. Dari agama itu ageman. Ageman itu adalah pegangan. Ageman itu adalah pegangan. Jadi ini pengertiannya tidak berapa jauh dengan adin yang dari agama Islam itu gitu kan. Nah, itu mungkin penjelasannya rundayannya gitu kan. Alhamdulillah, mungkin kita telah memperhatikan, kita telah menyimak penjelasan secara gamblang dari Abah, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa agama itu secara kebenaran secara insani memang tidak dipersalahkan mungkin ya Pak? Ya iya, karena kita tidak punya kewenangan lah, kita tidak punya otoritas untuk menyalahkan, karena itu sudah dipakai selama berpuluh-puluh tahun. Kita nyebut Islam juga agama Islam gitu kan. Nah, padahal arti agama menurut Islam itu kan dari kata dana, ya danu, adin, madaniyatun. Nah, jadi kalau dana itu dana ya danu, berarti ini aturan-aturan, artinya aturan-aturan. Nah, aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Jadi keseluruhannya kalau menurut agama Islam, dari dana, ya danu, adin, ada juga madaniyatun. Jadi madaniyatun itu berarti negara atau daerah yang diatur oleh berbagai aturan, itu artinya demikian. Nah, tapi kalau agama menurut bahasa Sanskerta ini adalah doktrin atau aturan tradisional yang suci. Jadi tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa A itu tidak, gama itu adalah kacau. Tapi yang seperti Abah sebutkan tadi. Sehingga kalau seandainya adin dengan agama berdasarkan bahasa Sanskerta ini memang tidak terlalu pas, tapi memperlah, jadi agak mirip lah. Yang satu aturan tradisional yang suci, yang satu adalah aturan yang mengatur hidup manusia. Jadi demikian gitu kan. Tapi karena orang sudah terlanjur bahwa agama itu dianggap sebagai kebenaran umum, padahal di negaranya sendiri kayak di India, di Thailand yang beragama Hindu, mereka lebih senang mengatakan sebagai sanatana dharma, karena itu bahasa di
di kitab suci mereka gitu kan. Cuma kita yang bukan beragama Weda, bukan yang beragama Dharma, ya lebih banyak memakai kata agama gitu kan. Apakah bisa diganti dengan adin? Bisa aja. Contohnya di Nur Islam. Nah, tapi menyebut agama Islam juga ya itu haknya masing-masing, terserah saja. Bisa saja mengatakan itu adalah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Protestan, karena itu sudah menjadi kebenaran umum. Tapi yang Abah tekankan di sini bahwa berdasarkan kamus ini, arti agama itu bukan tidak kacau, ya bukan tidak kacau, tapi doktrin atau aturan tradisional yang suci, tidak dipisah gitu kan. Nah, kalau seandainya agama diartikan dengan kacau, nah itu juga nggak tepat, karena di sini di kamus mengatakan agama itu adalah perjalanan atau jalan, gitu. Jadi demikian. Ya. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan ini atau akhir daripada penjelasan penelaahan dari kata agama sudah kita mengerti secara umum, secara gamblang, yang sehingga kita semua mendapat pencerahan dari Abah. Oh ya, kalau memang ada senang jangan lupa tolong di like, share, subscribe. Saya Bakir Jainuddin bersama Abah Dedi Fauji mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.